Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Febrianti, NIM 1814236 dari kelas Perbankan Syariah A semester 4. Saya akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah Manajemen Pengawasan dan Lembaga Keuangan Syariah. Soal yang pertama yaitu sebutkan tujuan dari The Basel Committee. Tujuan The Basel Committee adalah melakukan kerjasama dan harmonisasi dalam pengawasan perbankan secara internasional. Dengan adanya harmonisasi standar internasional dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, diharapkan dapat memperbaiki iklim dan lingkungan operasi bagi bank-bank yang aktif melakukan transaksi internasional. Di era globalisasi dengan semakin terintegrasinya sistem finansial dunia. Dengan demikian, sasaran awal dari The Basel Committee adalah standarisasi pengaturan dan pengawasan bank yang memiliki akses usaha yang bertaraf internasional dan melakukan transaksi usaha pada beberapa yurisdiksi otoritas pengawasan bank. Hal tersebut dapat menimbulkan suatu disput hukum mengenai peraturan mana yang harus ditetapkan dalam operasi bank tersebut. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan kondisi permasalahan perbankan di Indonesia sejak tahun 1992. Sebutkan dan jelaskan 3 faktor yang menunjukkan keterkaitan dan harus diperhatikan dalam setiap permasalahan perbankan. Pada tahun 1992 sampai 1993, perbankan mulai menghadapi permasalahan yaitu pertama, meningkatnya kredit macet yang menimbulkan beban kerugian pada bank dan mendampak keengganan bank untuk melakukan ekspansi kredit. BI menetapkan suatu program khusus untuk menangani kredit macet dan membentuk forum kerjasama dengan Gubernur BI, Menteri Keuangan, Kehakiman, Jaksa Agung, Menteri atau Ketua Badan Pertahanan Nasional dan Ketua Badan Penyelesaian Piutang Negara. Yang kedua, ketatnya ketentuan dalam Pak-Feb 1991 yang membebani perbankan karena ditakutkan akan mengganggu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka dikeluarkan Pak-Mei 1993 yang melonggarkan ketentuan kehati-hatian yang sebelumnya ditetapkan dalam Pak-Feb 1991. Pak-Mei 1993 ternyata memberikan hasil pertumbuhan kredit perbankan dalam waktu yang sangat singkat dan melewati tingkat yang dapat memberikan tekanan berat pada upaya pengendalian moneter. Setelah berjalan lama, Pakto 88 mulai menampakkan dampak negatifnya kebebasan perbankan terutama dalam bank devisa yang menghambat terciptanya sistem perbankan yang sehat. Sejak 1995 mulai memperberat syarat ketentuan untuk menjadi bank devisa. Pada 1996 sebagai upaya untuk menekan ekspansi kredit perbankan yang dianggap sebagai pemicu memanarnya mesin perekonomian. Diterapkan kembali kebijakan moral suasion dengan menghimbau bank untuk menekan laju ekspansi kredit. Mulai 1997, perkembangan usaha perbankan menjadi lebih sulit dikendalikan. Untuk itu, BI berencana untuk melikuidasi 7 bank yang belum mendapat restu dari pemerintah. Soal terakhir yaitu jelaskan bagaimanakah seharusnya pelaksanaan pengawasan secara efektif bagi bank dan lembaga keuangan syariah. Prinsip pengawasan bank yang efektif terbagi dalam 7 kelompok, yaitu pertama, prakondisi bagi pengawasan bank yang efektif terdiri dari 1. Perangkat pengawasan bank. Kedua, faktor lain yang mempengaruhi efektivitas pengawasan bank. Yang kedua, proses perizinan dan persetujuan atas perubahan struktur. Yang ketiga, regulasi dan persyaratan prudensial. Yang keempat, metode pengawasan bank yang terdiri dari metode off-site supervision dan metode on-site examination. Yang kedua, kontak reguler dan manajemen bank. Yang kelima, persyaratan informasi bank. Yang keenam, kekuasaan atau kewenangan formal dari pengawasan yang terdiri dari tindakan korektif dan prosedur likuiditas. Yang ketujuh, kegiatan bank lintas negara. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.